Berkisah di sebuah kerajaan pasir batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini ya Dinda, karena sudah tidak muda lagi, semakin hari, karena semakin tua dan sakit-sakitan. Karena merasa Kanda sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang ini. Kanda berniat hati untuk turun tahta, Dinda. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbararang putri sulung kita atau Purbasari putri bungsu kita. Setelah Prabu Tapa Agung dan permaisuri mendiskusikan permasalahan pergantian tahta, akhirnya mereka berdua menetapkan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Putri Purbasari. Hal inilah yang membuat Putri Purbararang merasa iri dan dengki terhadap adiknya. Aduh, mereka ini kemana sih? Apakah mereka tidak tahu aku sedang merasa kesal? Dayang! Dayang! Ya, Tuan Putri, ada apa? Tolong sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik, akan saya sampaikan. Raden, ada yang perlu dibicarakan dengan Tuan Putri Purbararang. Raden disuruh ke kerajaan segera. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahanda sudah tidak adil lagi. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ah, ini sangat tidak adil. Seharusnya kamu yang pantas menjadi ratu. Bagaimana ini Kanda? Apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide, bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Purbararang pun menyetujui rencana keji dari Raden Indrajaya. Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Ki Ronde untuk meminta ramuan jahat yang bisa membuat Purbasari terkutuk. Ada pegerangan datangiku kemari, Tuan Putri Purbararang dan Raden Indrajaya. Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah, Tuan Putri. Berikan ramuan ini kepada Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terima kasih, Ki. Terimalah perak ini sebagai imbalanmu. Setelah mendapatkan ramuan terkutuk dari Ki Ronde, mereka pun kembali ke kerajaan untuk mencampur ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Minumlah ini adikku, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa ini, Kak? Tubuhku terasa sangat aneh. Seluruh tubuhku terasa sangat panas dan gatal. Ada apa dengan tubuhmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Tidak tahu, Kak. Tolong aku. Aku akan laporkan ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Tata kerajaan seharusnya diberikan kepadaku, bukan kepada Purbasari. Sebentar lagi, bukan hanya Purbasari saja yang akan terkena kutukan, tetapi seluruh kerajaan. Kalau begitu, kita harus mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan ini, sebaiknya Purbasari diasingkan saja ke hutan. Baiklah, jika itu keputusan yang terbaik, aku rela jika tahta turun kepada Purbararang. Jangan khawatir Tuan Putri, saya akan ke hutan setiap hari untuk membawakan makanan dari kerajaan. Sementara itu di kerajaan, terjadilah kekacauan karena Purbararang tidak dapat menjadi ratu yang bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Benar Ratu, kami sudah tidak makan tidak hari. Sudikah Ratu membantu kami? Lancang sekali kalian. Kalian siapa beraninya meminta makanan pada ratu? Dayang, usir mereka dari sini. Baik Tuan Putri. Dalam perjalanan menuju ke hutan, Dayasari melihat para warga sedang berkerumun. Ya sekali ya Ratu Purbararang. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Pantas saja Raja dan Ratu
lebih memilih Purbasari sebagai penerus tahta. Lantas, kenapa Purbasari diasingkan ke hutan? Aku dengar Ratu Purbasari kena kutukan. Jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya. Shh. Terimalah Tuan Putri, ini makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Pada saat perjalanan kemari, saya mendengar para rakyat mengeluh tentang Ratu Purbalarang. Apa yang terjadi Nisari? Pada saat ini, rakyat sedang kelaparan dan kesusahan, tapi Purbalarang tidak ingin membantu mereka. Jadi, para warga sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku masih ada. Baiklah Tuan Putri, saya berikan kepada mereka. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa bicara. Tentu saja aku bisa, karena aku berbuat kesalahan, aku dikutuk menjadi lutung. Ternyata kita senasib. Aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Baiklah Putri. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah Putri Purbasari. Oh iya, tadi aku melihatmu seperti orang kelaparan. Ini, aku bawakan pisang untukmu. Terima kasih Lutung. Semakin hari Lutung dan Purbasari pun menjadi semakin akrab. Mereka selalu bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari... Kemarilah Tuan Putri, basuhlah tanganmu di danau ini. Basuhlah tanganmu. Wah, kutukanku menghilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta sejati. Wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya menghilang. Iya nih, semua ini berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke istana. Sepertinya tidak nih. Emang kenapa Tuan Putri? Aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Pikirkan Ratu lagi Tuan Putri, siapa tahu dia merindukanmu. Tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut bersamaku. Tentu saja, ikutlah dengan kami. Sesampainya Lutung dan Purbasari di kerajaan, mereka telah disambut oleh keluarganya. Ayahanda, Bunda. Hah, Purbasari, kamu sudah sembuh? Kamu mungkin bisa saja sembuh dari penyakit kutukanmu itu, tetapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku punya syarat, siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan tahta kerajaan. Syaratnya adalah kita adu kecerdasan pasangan kita. Mana pasanganmu? Bisa, pasanganku. Hah, lutung? Pasanganmu seekor lutung? Ya kak, aku memang sangat mencintainya. Hah, seekor lutung dapat berubah menjadi manusia. Apakah kamu seorang siluman lutung? Baiklah, pertanyaannya akan diberikan oleh ayahanda. Baik, jikalau kalian dapat menjawab pertanyaan dariku, maka pasangan kalian akan menjadi penerus tahta kerajaan ini. Adapun pertanyaannya adalah, apa makna warna di mahkotaku? Warna biru melambangkan ketenangan, warna hijau melambangkan kekayaan dan martabat, warna merah melambangkan keberanian. Baiklah Purbasari, kamu dapat meneruskan tahta kerajaan ini. Oh tidak, Kanda, bagaimana ini? Apakah artinya aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari karena aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah memaafkanmu dari dulu. Dari kisah ini, dapatlah kita petik bahwa cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun sebaliknya, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangan dan tetap mau menerimanya.
Mereka ini Ada motor. ngapain bawa kayu? Tiga. Ya Tuan Putri, ada apa? Apa lagi? Tiga kalian dapat mendapat. Dapat menjawab. Bagaimana ini Kanda? Apa yang harus kita lakukan?